innallaha khabba'a ridahu fi ta'atih fala tahkiranna min ta'atillahi syai'an. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabba'a, menyembunyikan siapa Allah, ridahu, pada keriduannya, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, fi ta'atih, di dalam segala macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tahkiranna, maka jangan sekali-kali meremehkan, menganggap enteng, menganggap ringan, menganggap remeh min ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah, syai'an, sedikit pun. Di sini Imam Ali Zainal Abidin mengingatkan kepada kita bahwa ridha Allah disembunyikan di segala macam bentuk ketaatan kepadanya. Tidak hanya bentuk ketaatan yang besar, tapi juga ketaatan yang kecil, yang mana menurut kacamata manusia kadang banyak yang tertipu, banyak yang meremehkan. Ini hanya perkara kebaikan yang remeh, tapi kita lupa, sekalipun remeh, sekalipun kecil, kalau keridhaan Allah berada di ketaatan tersebut, maka bisa menghantarkan pelaku kebaikan yang dianggap manusia remeh tersebut, menghantarkan ke syurganya Allah, tempat kenikmatan-kenikmatan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan salah satu cerita di zaman Bani Israel. Anna baghiyah min baghaya Bani Israel. Ada, mohon maaf, salah satu wanita penghibur di zaman Bani Israel. Wanita penghibur, pendosa besar di zaman Bani Israel. Suatu ketika sempat berjalan di padang Sahara, di padang pasir. Dia kehausan karena terik matahari sangatlah cerah dan padang pasir tidak ada tumbuhan sama sekali. Dia kehausan, bahkan hampir terancam kematian karena kehausan. Akan tetapi seorang wanita penghibur ini melihat dari kejauhan, di sana ada sebuah sumur. Maka dia berpikir, kalau aku kembali ke belakang belum tentu ada air, tapi di depan sudah nyata ada sumur, masih ada harapan, barangkali ada airnya. Maka wanita ini mendatangi sumur yang sangat jauh tersebut dengan susah payah. Ketika sampai ke sumur, alhamdulillah, melihat ke dalam sumur, ternyata ada airnya. Akan tetapi wanita penghibur ini sempat mengalami kondisi andilau, antara dilema dan galau. Nah, ini istilah kekanakan anum, ya, kekanakan halus. Kenapa andilau? Kenapa sempat dilema dan galau? Memang air ada di sumur, akan tetapi tidak ada ember, timba, atau wadah yang dipakai mengambil air ke dalam sumur tersebut. Nah, kebetulan wanita ini memakai khuf, sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau dalam bab tayamum ini diterangkan secara detail ciri-ciri khuf. Walhasil bentuknya seperti sepatu boot, tapi terbuat dari kulit semua, ya. Dan ini apabila diisi air tidak bocor. Maka disinilah sang wanita ini berusaha turun ke sumur. Kebetulan ada semacam tangga yang dibikin dari sekeliling sumur itu sendiri. Walhasil ada tangga untuk ke bawah. Ketika sampai ke bawah, maka khufnya,
sepatu kulitnya dilepas, dipakai ngambil air dan tidak netes, langsung diminum. Alhamdulillah, sudah terselamatkan dari ancaman mati kehausan. Dia bersyukur, alhamdulillah, minum sepuasnya. Mohon maaf, karena ini kehausan, tidak sempat pilih-pilih. Lain dalam kondisi tidak darurat, apalagi panduitan, banyak duit, banyak uang, ya, di dompet banyak yang warna abang, 20 lembar lebih, belum yang warna biru, ya, 30 lembar lebih, ada lagi ATM, banyak saldonya, ya, bisa milih ke minimarket, supermarket, cari yang, ya, lebih nyaman sekalipun mahal, bisa milih walhasil, bahkan bisa milih macam-macam jus, ya, paling enggak 4 jus apa kok? Jus melon, masya Allah, jus buah naga, jus mangga, yang terakhir, yang keempat, jus dari Arab. Jus apa Pak? Jus alfukat. Itu jus dari Arab, ya, alfukat. Jadi 4 jus bisa diminum. Ini kalau kita di tempat yang banyak orang jualan berbagai macam aneka minuman, ya. Masalahnya ini darurat, tidak sempat milih air bersih, bahkan mohon maaf, tidak sempat mencium khufnya, sepatu dari kulit, tidak sempat nyium, ya. Yang penting alhamdulillah terselamatkan dari ancaman mati kehausan. Akhirnya sudah segar, naik ke atas, sudah keluar dari mulut sumur, tiba-tiba ada seekor hewan yang menjulur-julurkan lidahnya. Mohon maaf, hewan apa? Ya, kalbun, anjing, sedang kehausan. Maka sang wanita penghibur ini berpikir, karena anjing ini saking kehausannya hampir melemparkan dirinya ke dalam sumur. Akhirnya sempat ditahan, jangan sampai masuk. Wanita penghibur ini berpikir, dia mau melemparkan dirinya ke dalam sumur karena tidak mampu mikir. Dia kehausan, ingin yang penting minum. Tapi kalau itu terjadi, anjing ini tidak bakal bisa naik. Makanya aku yang diberi akal oleh Allah mengalah, turun lagi. Turun lagi dengan susah payah. Ketika turun, ngambil lagi pakai khufnya tadi, sepatu kulitnya penuh, dibawa naik ke atas, ndak netes, ndak bocor, sampai di mulut sumur. Ternyata anjingnya menunggu, ya, diminumkanlah sampai segar, lumayan penuh, kayak sepatu boot penuh, ya, minum terasa segar, langsung buka, ya, lari ke himungan karena segar, sudah merasa, ya, staminanya kembali, sudah segar, langsung lari dengan gembira anjing tersebut. Ketika Rasulullah SAW menceritakan cerita ini di hadapan para sahabat, beliau menutupnya sambil tersenyum. Hiya fil jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Wanita penghibur yang aku ceritakan tadi sekarang berada di surga. Bayangkan amal kebaikan terhadap sesuatu yang lebih hina dari manusia, yaitu hewan. Bahkan hewan yang paling hina dalam syariat kita dihukumi najis. Berbuat baik kepada seekor anjing, ini salah satu bentuk ketaatan. Dianggap remeh dalam kacamata manusia, tapi ternyata di situ terletak ridho Allah. Dosa wanita penghibur semuanya rontok, bersih, dan dia layak dimasukkan surga. Luar biasa, ya. Ini zaman Bani Israel. Kemudian ada juga kisah yang sangat menarik dari Hujjatul Islam
Abu Hamid. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Luar biasa ya. Nama Sidin Muhammad, Abah Sidin Muhammad, Kai Sidin Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Disebut Abu Hamid karena putra pertama beliau bernama Hamid, ya. Abu Hamid, kalau di sini Abah Hamid. Nah, ini ya, luar biasa. Apa keistimewaan beliau? Ternyata beliau ini seorang ulama, hujjatul Islam, pembela agama Islam, meluruskan faham-faham akidah-akidah yang menyimpang waktu itu. Beliau pembelanya yang meluruskan. Beliau juga termasuk Sayyidul Musannifin, penghulu pengarang kitab, ya, luar biasa. Dari karangan beliau sangat banyak, ya, yang sering dikaji di pesantren. Bidayatul Hidayah, Al-Munqidh Minadh Dhalam, dan yang sangat terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Itu beliau, Imam Ghazali. Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebut Abu Hamid. Ketika beliau wafat, maka salah satu santri beliau yang sudah menjadi ulama diberikan mimpi, ya, mimpi orang soleh, mimpi orang alim, ya, luar biasa. Dalam mimpi beliau bertemu sang guru, yaitu Imam Ghazali, berada dalam kondisi yang sangat gembira, sangat indah. Kenapa tidak? Karena beliau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat unik adalah ketika muridnya bertanya, "Wahai Imam Ghazali, apa yang membuat Allah ridho pada Anda sehingga Anda dimasukkan ke surga? Apakah ibadah Anda yang begitu khusyuk seperti yang Anda ajarkan kepada murid-murid Anda termasuk saya waktu itu?" Lah, bukan. Apakah karangan kitab Anda yang sangat banyak dan manfaatnya luar biasa, hampir semua pesantren mengkaji kitab Anda, apakah itu yang buat Allah ridho? Lah, bukan. Apakah karena tazkiyatun nufus? Beliau ini kitab-kitabnya banyak yang tazkiyah, membersihkan hati. Apakah karena itu hati Anda bersih dari berbagai macam penyakit hati dan Anda tuangkan dalam kitab, dimanfaatkan oleh para ulama, akhirnya ulama menjadi ulama khair, ulama yang baik, atau ulama akhirat? Luar biasa. Apakah itu? Nah, bukan. Bingung. Semua amal solehnya banyak disebutkan. Lantas apa, wahai Imam? Apa sebab Allah memasukkan Anda ke surganya Allah sehingga kondisi Anda luar biasa bahagianya, luar biasa mulia? Ternyata sang guru bercerita, karanganku sangat banyak. Suatu ketika aku, ya, dihadapkan Allah juga di tanah demikian. Ketika aku dihadapkan Allah, aku sebutkan semua ibadahku, semua karangan kitabku, semua amal-amalnya soleh yang kusembunyikan, aku sebutkan di hadapan Allah, karena aku berharap dengan amalku tersebut Allah ridho kepadaku dan memasukkan aku ke dalam surga. Tapi ternyata ketika usai aku menyebutkan semua amal solehku, Allah berfirman, ya, aku tidak menerima semua amalmu, Allah, kecuali satu. Ketika engkau mengarang kitab, ya, dulu pakai tinta yang ujungnya ada mata pennya, dicelupkan di tinta celup, nah, dituangkan di kertas, ya. Jadi belum ngarang kitab, dicelupkan mulai sampai habis, baru celup lagi, habis, ya. Nyelup, otomatis di ujung tinta ini ada air tinta. Nah, di saat mau nulis, tiba-tiba ada lalat kehausan. Lalat kehausan, ya,
kemudian hinggap di ujung pena beliau. Beliau berhenti sejenak, beliau tidak egois, ya. Jadi bukan merasa wah aku ini ulama diganggu lalat, ya. Nah, mungkin sebagian seperti itu. Ini penting untuk umat mungkin, ya. Kebanyakan mungkin langsung diusir, ganggu aja. Ini kita penting untuk umat. Nah, kebanyakan atau sebagian ulama ada yang demikian. Tapi Imam Ghazali tidak demikian. Ketika beliau, ya, ngambil tinta, kemudian ada lalat yang kehausan, hinggap di ujungnya, beliau sabar menunggu. Ternyata tinta yang berada di ujung pena beliau diminum oleh lalat. Sampai lalat kekenyangan, segar, baru terbang. Ya. Nah, karena tinta di ujung pena beliau habis, beliau ngambil lagi. Ngarang lagi. Ternyata ini yang membuat Allah ridho. Engkau saat itu membiarkan lalat minum tintamu sampai dia segar, sampai dia terbang. Di saat itu bentuk ketaatan dan ridhoku ada di situ. Ya, ketaatan yang sangat remeh, sangat kecil. Ternyata Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Sayyidul Musannifin, ya, beliau masuk surga bukan karena amal beliau, bukan karena kekhusyuan ibadah beliau, bukan karena karya-karya karangan beliau, tapi beliau masuk surga karena membiarkan lalat meminum tinta beliau di saat beliau mengarang kitab. Luar biasa. Makanya jangan sampai meremehkan amal kebaikan, ya, sekecil apapun. Dan cerita ini luar biasa, ditulis dalam muqaddimah kitab Nasaihul Ibad, pembukaan kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nggak tanggung-tanggung. Yang mengutip, mengabadikan cerita ini adalah imam besar, ya, orang Indonesia yang menjadi ulama dunia, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, di muqaddimah kitab Nasaihul Ibad kita akan menemukan cerita yang menarik ini, ya, dalam pembahasan Ar-Rahim, dalam menjelaskan sabda Rasulullah SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang punya sifat belas kasihan akan dikasih sayangi oleh Allah yang maha belas kasih. Oleh karena itu, kasih sayangilah semua makhluk di permukaan bumi, niscaya penghuni langit, para malaikat akan kasih sayang kepadamu.